سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Para peserta sanadisasi atau sertifikasi sanad Al-Fatihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semuanya calon-calon penghuni surganya Allah. Amin Amin. ya rabbal alamin. Rabbal Puji alamin. syukur alhamdulillah kita bisa berwajah berkumpul lagi di forum yang mulia ini walaupun via online, tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam thalabul ilmu untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, alhamdulillah bil alamin. Salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada baginda Nabi junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, Allahumma sholli wa sallim sahabatnya, keluarganya kita semua pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, eh melanjutkan pada yang kemarin ya. Hari ini kita coba satu persatu. Saya akan menerangkan sedikit tentang tilawah yang baik ya. Kelihatan ya dan slide-nya? saya Baik. Eh tilawah yang baik. Tilawah itu istilah bacaan khusus untuk Al-Quran. Jadi tidak ada tilawah hadis, tidak tilawah apalagi tilawah novel ya. Jadi khusus tilawah. Tilawah itu artinya bacaan atau membaca Quran. Ya, baca Quran yang baik adalah syarat pertama adalah makharijul huruf. Jadi hurufnya harus fasih, harus pas. Eh, Tidak fase-fase amat, yang penting naroknya tepat sebagaimana namanya makharijul huruf, yaitu tempat-tempat keluarnya huruf ya. Jadi lidah, posisi bibir, posisi tenggorokan, ketika pelafalan huruf itu harus tepat. Dan untuk tepat ini, dan ini ada kaitannya dengan sanadisasi, mutlak harus hafal teori ya. Banyak orang sulit fase karena nggak hafal teorinya. Padahal tuh yang dibagikan cuma satu halaman. Ada yang versi 13 tempat, ada versi 17 tempat. Silakan nggak apa-apa. Yang paling bagus adalah versi 29 tempat. Nah, itu Masya Allah. satu per satu. Ya, ya pada hakikatnya apa? Khorijul huruf itu satu huruf ya satu tempat ya. Satu penjelasan. Tapi ulama untuk memudahkan ada yang membagi 17, bahkan membagi 13. Yang lebih umum lagi terbagi 5. Nah, itu untuk memudahkan mengelompokkan itu ya. Pada hakikatnya makharijul huruf itu membagi satu huruf satu tempat ya. Nah ini harus hafal teorinya. Banyak saya ngajar ataupun mentraining guru-guru ngaji, aneh bin ajaib aja. Kenapa? Karena mereka ngajarin Quran tapi kok nggak hafal makhraj gitu ya. Kan lucu, aneh. Nah ini penting. Jadi makharijul huruf ini harus wajib hafal teori. Dan nanti termasuk syarat. Nanti ada pertanyaan, di mana letak lam, di mana letak ha, di mana letak sod. Nah, itu harus dijawab. Kalau tidak terjawab, ya disiapkan dulu, dijawab dulu ya, dihafal dulu eh, teorinya. Jadi belum bisa memberikan sanadisasi karena tanggung jawabnya saya di hadapan Allah ya. Ketika ini diberikan, kemudian orang memandang dia sudah punya sanad Fatihah, tapi kok kualitasnya begini gitu ya. Nah, ini yang diharapkan gitu. Kemudian jangan kecewa, jangan pesimis ya. Ketika kok sulit fase, mungkin dulu-dulunya belajarnya belum menemukan guru yang tepat ya, guru yang tepat sehingga kita tuh merasa apa namanya ragu-ragu. Ini huruf saya bener apa enggak ya? Seharusnya nggak boleh ragu. Huruf saya gini ada tempatnya dan ada bunyinya. Bunyinya harus sesuai dengan teori tajwidnya. Nah, ini ya. Untuk standarisasi ini kita kualitasnya kualitas menengah ya. Jadi tidak membahas tentang sifat secara mendalam, yang penting makharijul hurufnya itu pas, tepat ya. Kalau sifat-sifat huruf ini lebih susah lagi nanti ya menghafalnya istilahnya. Nah, ini yang penting bisa tahu tempat makharijul huruf, khususnya huruf-huruf yang ada di surat Al-Fatihah. Dan prakteknya ya saya ajarkan. Nanti boleh kita berdialog atau berdiskusi,
kita kalau ada guru yang berbeda, guru saya ngajarin begini, nah saya siap untuk diajak diskusi ya. Karena apa? Selama ini saya menggeluti ilmu baca Quran, itu kalau gurunya benar atau kalau bahasa halusnya sanadnya nyambung gitu, biasanya sama ya. Biasanya sama, jangan jangan khawatir gitu. Kemudian ini makharijul huruf ya. Jadi wajib harus hafal teori minimal yang saya sampaikan di grup itu ya oleh admin dibagikan itu tolong dihafalkan secara teorinya sehingga enak. Di mana zal? Ujung lidah bertemu ujung gigi seri atas. Mana ujung gigi seri? Nih, ya, gigi seri. Lidahnya mana? The. Ada yang dipasin, the, dia. Ada yang dilebihkan sedikit. Nah, ini boleh. Ya, kalau laki dengan saya menganut yang lebih sedikit ya. The itu ya. Baik. Sama hurufnya dengan tiga huruf fa, zal dengan vo. Kalau vo agak banyak nempelnya. Ujung tapi nempelnya banyak supaya apa? Ada kesan tebal di situ. Jadi ini wajib ya. Wajib Oh, hafal. ya. Yang kedua adalah kaidah tajwid. Ya, tajwid ini identik dengan panjang pendek ya. Untuk di surat Fatihah tajwidnya nggak susah-susah amat ya karena hanya hukum mad saja di situ. Sama hamzah wasol ya. Ada hukum mad, ada mad tobi'i atau mad asli, mad arid li sukun, dan mad lazim. Hanya tiga kalau nggak salah ya. Ada tiga ya. Hukum gunnah tidak ada di situ, hanya ada idhar an'am tak ada di situ ya. Jadi nanti saya tanya, ini hukumnya apa? Mad. Mana cirinya? Apa arti mad? Apa arti tobi'i? Nanti saya ajarkan itu. Ya, saya sampaikan. Ya, yang disampaikan harus dihafalkan. Nanti diktatnya setiap materi kita sampaikan ke grup untuk nanti ditanya lisan bacaannya. Ketika lulus bacaannya bagus, baru ditanya teorinya. Ya, jadi nggak dibalik. Ya, saya dengar bacanya dulu bagus, baru saya tanya teorinya, bukan teorinya dulu ya. Nah, teorinya bacanya dianggap bagus, lanjut dia tanya teorinya. Teori bagus, baru dapat standarisasi gitu itu Al-Fatihah. Dan kenapa? Konsekuensinya adalah kalau sudah dapat sanad itu sudah boleh mengajarkan ya. Sudah boleh mengajarkan jadi karena harus mengajarkan yang benar, maka saya harus selektif. Tapi insya Allah tidak selektif-selektif amat, tidak terlalu ketat. Yang penting standar-standar biasa lah gitu ya. Nanti kalau mau lebih dalam lagi, nanti kita kalau ada pesertanya banyak gitu ya, kita buka lagi kelas yang lebih mendalam. Kemudian tilawah yang baik meliputi irama ya, irama atau suara irama. Jangan pesimis, iramanya fals ya. Ya saya sudah membuat, silakan buka TikTok saya, YouTube saya berbagai macam irama. Karena background saya itu adalah Qori, jadi paham tentang irama bayati, soba, hijaz, nahawan, sika, dan seterusnya. Dari mulai bacaan mujawad atau bacaan Qori itu ya, yang diamtekikan, maupun secara murotal. Bahkan saya buat rumusnya, ya. Jadi untuk standarisasi ini standarkan bacanya yang biasa saja, lurus-lurus saja, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak pakai yang rumit-rumit ya. Pakai rumusnya kalau kalau lihat di YouTube atau di TikTok saya, tua gapat manam jupan. Tua gapat manam jupan. Oh ini sempat viral. Sekarang masih viral juga itu ya. Sampai dijuluki saya Ustadz Tuaga. Jadi irama dipasang tapi jangan terlalu meliuk-liuk ya. Itu kalau di musabakoh udah nasional internasional kalau iramanya meliuk-liuk itu akan merusak tajwid biasanya, dikurangi nilainya. Jadi yang biasa-biasa saja. Kecuali nanti mujawad ya, yang qori. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu pemerukan suara yang memang dieksplor ya. Kalau untuk eh, Fatihah ini, nah, mohon di mute dulu ya tidak terganggu.
Yang baru masuk bagus ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi nanti kalau suruh dibuka ada pertanyaan boleh dibuka lagi ya. Jadi irama ini penting ya. Nah, fokus minimal untuk surat Al-Fatihah standar suara atau iramanya itu vokalnya bagus. Fathah itu kan sesuai dengan maknanya mangap. A atau terbuka mulutnya. A ya. Jangan coba ketika bunyi A-nya sudah bulat, sudah berhenti di situ. A. Nah, di situ ya. nggak nggak terlalu berlebihan juga nggak apa-apa. Itu berlebihan. Itu dipakai untuk metode pengajaran biasanya. Kalau untuk orang awam, awal saya biasanya begitu. Mangap yang lebar. Bismillahirrohmanirrohim. Itu dalam rangka membuka. Ya, di metode Bilqis itu seperti itu. Membuka mulutnya. Tapi aslinya tidak seperti itu. Itu hanya metode. Ya, asal sudah bunyi A-nya jelas. A-nya itu agak nyengir ya dibuka. Ya, A. Karena ada apa namanya mulut itu kan sifatnya apa namanya moncong ya, begitu yuk, kayak tabung begitu bentuknya. Jadi ini dibuka nih biar udaranya lurus, tidak terhalang oleh sudut bibir. Ya, A. Ya, beda dengan A terbuka. I itu huruf iya, kasroh iya, jelaskan. U dhammah, dua belah sudut bibirnya harus beradu, harus monyong. U A I U. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Seperti itu, ya. Nanti kita jelaskan lebih detail lagi. Kemudian nafas. Nah, di surat Al-Fatihah itu tidak ada ayat yang terlalu panjang, ada di akhir. Untuk yang meriwayatkan basmalah ayat 1, maka siratal ladzina an'amta alaihim itu tidak boleh berhenti di situ, nggak bagus. Nggak sampai haram, cuman dalam kaidah tajwidnya tidak bagus ya. Bentar ada. Kita lanjutkan. Nah, jadi disiapkan minimal siratal sampai waladhdallin itu satu nafas ya. Kalau Qur'annya Qur'an mushaf Indonesia, standar Indonesia itu ada waqaf lam alif di situ. Ya, itu eh, kurang bagus untuk berhenti di alaihim ya. Jadi disambung. Maka napasnya disiapkan. Napas dari hidung, simpan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, sampai. Jadi jangan terburu-buru. Itu ya. Nah, ini. Jadi empat unsur inilah yang harus dipegang rapat-rapat. Ya. Baik, kita langsung saja praktek. Yang sudah praktek kemarin, tunggu dulu. Yang belum dulu, nanti kita gilir ya. Perlu diketahui apa yang kita bacakan ataupun Al-Fatihah yang dibaca, kita ada tim yang menotulensi bacaan itu. Tadi ada daftar kesalahan yang dibaca. Jadi perkataan-perkataan saya itu nanti ada catatan-catatannya. Kurangnya di sini, di situ gitu ya. Nanti boleh juga nanti didiskusikan kalau ada guru ngaji di tempat antum atau siapa saja. Ini saya pernah begini-begini, coba bener nggak gitu ya. Dan saya siap dipertanggungjawabkan eh, untuk didiskusikan ya. Jadi dalam hal mengoreksi bacaan itu memang butuh kepekaan ya. Bisa jadi guru satu dengan guru yang lain ini berbeda. Ya kenapa sih saya guru ngaji kok ini ngajarin gini ngajarin gitu. Nah, itu biasa ya. Sama seperti kita guru silat atau guru apa saja ya. Nah, tingkat pengalaman ya, tingkat keilmuan itu berbeda-beda, bisa jadi analisisnya berbeda.
Itu ya. Yang penting analisisnya itu bisa dipertanggungjawabkan begitu ya. Artinya secara ilmiah, oh iya saya salahnya di sini gitu ya. Tadi Ustaz bilang ini rahim ke hidung. Oh iya bener ke hidung. Ternyata memang nggak boleh. Selama ini kan mungkin jarang ada guru ngaji yang sampai mendetail jangan keluar dari hidung. Ya, guru saya dulu itu sampai seperti itu. Tolong hidungnya tutup kecuali huruf nun dan mim saja. Kenapa? Buat apa ada hukum gunnah, ada idgham, ada ikhfa, ada iqlab, ya. Itu kalau semua huruf keluarnya dari hidung. Nah, orang Indonesia itu bukan orang Indonesia aja sih. Orang Arab juga banyak juga ya kalau lagi ngaji itu punya yang ke hidung. Yang eh, nggak nggak berbahasa Arab itu cenderungnya kontrolnya kurang. Jadi perlu banget dikontrol oleh orang yang ahli gitu ya. Baik, penjelasannya itu dulu. Kita tidak banyak teori, kita periksa. Jadi gini, kesalahan tuh ada dua. Ada kesalahan yang bersifat jali, ya, kesalahan yang nyata, yang berat, yang bisa merubah makna atau merusak makna. Ada yang merubah itu ganti maknanya, ada yang merusak maknanya, rusak saja tapi nggak bermakna gitu. Itu jali ya. Ada yang bersifat khafi, ringan. Nah, nanti nanti kita kita perjelas itu bacaannya, apakah jali apakah khafi. Dan kemudian apabila nanti belum standar, yang namanya lidah, yang namanya tenggorokan, setiap orang berbeda-beda, latar belakangnya juga berbeda-beda. Ada yang memang sering ngaji, biasanya lentur tuh, ya. Hafalannya banyak, biasanya juga lentur gitu. Ada yang memang jarang ngaji atau jarang didengarkan oleh ahlinya, ini biasanya bermasalah. Ya, bacanya agak kaku gitu. Dan insya Allah kita terus buka ya. Jadi kita iklankan bagi peserta baru, kemudian peserta yang lama, ya. Kalau untuk peserta yang lama nanti ada kelas lagi, ya kita lanjutkan materi-materinya tentang Al-Fatihah gitu ya. Kelas baru lagi kita mulai dari awal lagi seperti itu. Baik, yang masuk pertama tadi siapa ya? Hmm? Yang kedua, Ya, Pak Komar ya? Pak Komar. Pak Komar udah dicek belum? Belum, Pak Komar. Ah, boleh, Pak Komar. Pak. Assalamualaikum, Pak Komar. Waalaikumsalam, Ustaz. Masya Allah. Dari mana antum? Dari Cirebon. Oh, Cirebon ya. Wis pada baik. Para baik. Pada Jawa nih ya. Ya wis. Ya udah, ya oke. Sekarang Ustaz. kita dengarkan ya surat Al-Fatihah. Taus dulu ya, Ustaz. Iya, ta'awud boleh ya. Hmm. Sebelumnya motivasinya apa nih? Ya, pengen memperbaiki Al-Fatihah biar kalau jadi imam tuh apa, nggak salah lah, Ustaz. Masalah. Selama ini merasa salah, Ya, kemungkinan masih banyak yang kurang. banyak yang kurang. Berarti dia jadi imam dong. Ya, karena terpaksa. Dan terpaksa. Nggak ada yang lain jadinya. Ya baik, baik, baik. Ya silahkan. Ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi. Itu suaranya jangan kayak orang bangun tidur apa? Yang tegas. Suaranya lagi ini agak serak. Enggak, apa namanya? Power makrotnya agak ditekan sedikit. A'udzu a'udzu mau pakai lagu Bayati tadi ya? Boleh aja sih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tapi yang lurus aja deh. Terus A'udzu. Nanti ada babnya. Kalau masih sering berinteraksi dengan saya, nanti ada bab eh, belajar irama Quran ya. Insya Allah. Emang saya bidang itu. Sekarang lurus saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Didekatkan ke mic-nya.
Pakai laptop apa pakai handphone? Pakai laptop, Ustaz. Iya, pakai speaker laptop ya atau mic laptop didekatkan ke sumbernya ya biar cek. Ya, bunyi. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Gini الرحيم. Pak, aturannya baca berhenti, berhenti dulu, jangan dulu nunggu-nunggu dikoreksi. Ya, sekali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jangan cepet-cepet Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bentar Pak, saya mau rapi dulu ini. Peralatan yang mau dipikirin. Bentar. Jangan ke hidung Pak. Au. Jadi yang panjang kan wow. Bukan wow, bukan ke hidung. Au, a'udzu billah. Ayo, bunyi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Lanjut dulu. بسم الله الرحمن الرحيم. Panjangan, Pak. Bismillahir. Nah, itu panjang itu. Bismillahirrahmani. Satu satu ayunan aja. Bismillahi gitu ya. بسم الله الرحمن Nah, ini ketemu الرحيم. kan kasusnya. Bibirnya, Pak, jangan hirwoh. Iwah. Hiroah. Nih, saya buka nih. Bibir saya tetap bunyinya sama. Karena roh itu bukan hakikatnya nggak pakai bibir. Saya pegang bibirnya. Hiroah, hiroah, hiroah. Atas bawah. Hiroah sama saja. Jangan pakai bibir. Hiru, hiru. Nah, hiroah, hiroah. Irrah. Ya, bisa deketin ke kamera boleh? بسم الله الرحمن الرحيم. Sekali lagi. بسم الله الرحمن Nih, الرحيم. bibir yang ini nih, jangan ke atas, pegangin. Dipegangin ya. Hiroah, 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 hiroah. Ya, بسم الله tuh malah الرحمن malah malah naik. الرحيم. Ya, bagi peserta yang lain tolong dicatat ya. Sambil latihan kan di mute ya. Ambil kaca atau lihat di kamera langsung bisa. Ya, kamera handphone. Bibirnya jangan bergerak huruf ro. Hiroah, hiroah. Irrah, irrah, Ya. irrah. Susah. بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, tinggal ditebalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini, eh, jadi kira-kira 20% lidah, 20-25% lidah itu nempel. Nempelnya itu brek brek gitu ya. Jadi getarannya dari sini sini sini, enggak satu tempat. Hiroh, hiroh, Ir- hiroh, hiroh.
Lanjut Ingat Ustaz. sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huruf lam, hati-hati. Jangan ada pantulan atau tawalud. Ya, memanjangkan lam itu dengan pantulan itu nggak boleh. Al al ha. Jangan alham al alham alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mi-nya nyengir, Pak. Mi. Oke. Karena kasusnya sama nih rata-rata nih. Baik, untuk sebelum dilanjutkan saya mau pelajarkan secara umum ya. Silahkan dicoba. Saya baca sekali-sekali ya. Eh, kita melatih fokus kepada mangap nyengir monyong. Fathah, kasroh, dhammah. Ya. Yang lainnya. Boleh. Ya. Lihat saya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tuh dua tiga. Mangap nyengir fokus ke mangap nyengir monyongnya. Semuanya bunyi. Tuh dua tiga. A'udzu أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi. بسم الله Mangap. الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم. Ya, mangap ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الحمد لله رب العالمين. Ar-Rahmanir-Rahim. الرحمن الرحيم. Maliki yaumiddin. مالك يوم Yaumiddin. الدين. Jangan yau tapi ya ya. Ya, Maliki yaumiddin. Tuh dua tiga. Malik مالك يوم Yaumiddin. الدين. Iya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dua, tiga. إياك نعبد وإياك نستعين. I sama ya, jangan digabung dulu ya. I dulu baru ya. I, i, i. Ya. Iya. I, jadi tasdid ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu dua tiga. إياك نعبد وإياك Aku نستعين. lagi serang. Ta'i, ta'i. نستعين.
Ta'in. 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 اهدنا Ta'in. الصراط المستقيم Ihdinas اهدنا الصراط الصراط المستقيم المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ambil nafas panjang-panjang. Tuh. صراط صراط الذين الذين أنعمت أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Ini ayat bapaknya. Masya Allah. Ya, kira-kira gitu ya semuanya. Bunyi. I i i u Nah, jadi mangap, nyengir, monyong. A, I, U. Coba. A, Nah, jadi bulatkan ya. Jangan malu-malu. Alhamdulillah, gitu ya. Baik. Alhamdulillah. Pak Komar, dilanjut. Alhamdulillah. Yang lainnya boleh dimatikan dulu. Di mute. Alhamdulillah. Ulang. Awas jangan alham. Alham jauh. Alham dipisah. Nah, masih. Coba dijeda dulu. Habiskan lamnya, baru ha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang fokus ke mangap nyengir monyong. Alhamdulillah. A, I, U, Ba. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa nyengir nggak, Pak? Alamin. Nah. Lanjut dulu. Ar-Rahmanir-Rahim. Panjangan. Ar-Rahmani itu panjang. Ar-Rahmanir. Yuk. Ar-Rahmanir-Rahim. Roknya kurang getar. Ar-Rah. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut dulu. Maliki Tuh kan kepanjangan. Nggak boleh. Salah tajwidnya. Itu kepanjangan. Aduh, saya jelasin yang salahnya dulu. Bapak baca Maliki. Nah itu. Maliki yau. Gitu ya. Maliki Yaumiddin. Hati-hati midnya jangan sampai kayak tak. Din. Mid. Middin. Nah.
Tahu letaknya huruf dal nggak, Pak? Dal, dal. Di mana? Atas langit-langit, dal. Apanya? Lidah, lidah ke gigi atas. Lidah ke gigi atau gimana sih? Bayangin saya murid Bapak. Pak, ya, Dal. Ustadz, saya huruf dal itu gimana, Pak Ustadz? Jelasin. Coba. Lidah menyentuh langit-langit gigi atas. Langit-langit gigi gimana sih? Ada langit, emang ada langit-langit gigi? Ya. Ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Ah, iya. Oh iya. Nah, ya kan bingung. Kita gimana mau fase kalau posisinya nggak hafal, ya. Jadi yang di grup itu tolong dihafalin. Itu nggak bisa ditawar itu. Nggak bisa ditawar. Kenapa? Ya kita ibarat alamat, kita nggak hafal alamatnya. Coba Pak, Jakarta rumah saya cari. Temunya gimana? Susah kan? Tapi Jalan Pupan nomor 3. Jalan Pupan ini panjang, Pak. Itu ada 350 meter. Berapa puluh ratus rumah tuh dilewatin. Kan sulit nyampe. Tapi kalau jelas, Jalan Pupan nomor 3, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, ya, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Tuh jelas. Jadi Bapak bawa alamat itu datang ke rumah udah pasti sampai. Walaupun belum tahu rumah saya. Makharijul huruf itu begitu. Kalau kita tahu fase, harus tahu teori fasenya. Ya. Jadi dal itu pangkal lidah, pangkal lidah. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas di sini nih. Ini kuku saya ini gigi umpama ya. Ini gusinya di sini. Jadi nempelnya dua, nempel pangkal gigi dan nempel di apa namanya? Gusi. Dua-duanya. Da, da, Ya. coba da. Ah, ah. Maliki yaumiddin. Bunyi. Maliki yaumiddin. Gitu. Tadi ada taknya, sekarang enggak. Middin. Ini kalau nggak didengarkan oleh yang gurunya itu sulit ya. Middin, middin ya. Lanjut ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf hamzah nggak panjang, Pak. Iya, bukan, tapi tasydid. Tasydid itu syiddah. Syiddah itu artinya kuat, rangkap, ya. I, i, iyyaka na'budu gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jengir, jengir. Lagi, susah apa suruh jengir? Susah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Nah nasta'in. gitu. Enak didengarnya jelas. Lanjut. Ihdinas siratal Huruf mustaqim. haja dipantul-pantulin, Pak. Ihe. Ih. Lepas. Di. I, Ih. Ih. i, i, Ya, ih, i. Ihdinas siratal jangan ihe. mustaqim. Dinas. Ihdinas. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Siratal ladzina an'amta alaihim. Coba ikuti saya. Siratal ladzina an'amta. Coba, mangap. Siratal ladzina an'amta alaihim. Awas, amta. Amta. An'amta. Ya, lagi.
Syiratal ladzina an'amta Masih mantul Pak, alaihim. ane. An, am. An'am. Hmm. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Mm-mm. Lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil mau. Jangan mage. Mau, dubi, Mau. dubi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, segitu dulu Pak. Ya. Ikutin terus Pak ya. Jangan Siap, bosan Ustaz. Pak. Jangan kesel. Kalau Bapak merasa kesel, apalagi yang ngajar kali ya. Hmm. Ya, saya motivasi. Memang apa namanya untuk kalau tidak terbiasa pas begitu dipasin agak ribet kedengarannya. Baik, jadi keingetan. Saya ada lafal waladhdallin. Bentar. Nih, huruf dod sebelum membunyikan dod itu ada dod sukun. Dalam istilah tajwid namanya istitolah. Istitolah itu memanjangkan suara ab. Abnya itu namanya istitolah. Jadi jangan hilang. Walau nggak boleh. Walad do itu hilang namanya ya. Jadi harus bunyi ini. Walad walad gitu ya. Walad dolin. Kemudian dolnya ini namanya mad lazim. Mad panjang lazim itu artinya harus 6 harokat. Ada istilah wajib, ada istilah lazim. Lazim itu kalau kata guru saya artinya harus, wajib juga sama. Wajib juga harus. Kalau wajib harus 4 harokat atau 5 harokat. Kalau lazim itu harus 6 harokat. Kemudian ada disebut dengan kilmi musakol atau musakol kalimi. Itu artinya berat, ya. Kilmi artinya dalam satu kata. Dolin ini satu kata, orang-orang yang sesat. Dolin, orang-orang yang sesat. Jadi memanjangkan 6 harokat dengan berat dalam satu kata. Satu kata 6 harokat dengan berat. Mana yang beratnya? Yaitu di ujung menuju tasydid. Nah ini. Kalau boleh dihitung, tapi ini bukan jadi patokan karena ini tidak lazim. Ini ijtihad saya dalam metode pembelajaran. 5 harokatnya standar, harokat yang keenamnya yang menuju lamnya itu diberatkan. Contoh, walau do biasa, begitu harokat yang keenam, walau dol, ol, gitu ya, ol. Ini yang disebut mustakol, berat. Nah, jangan salah persepsi.
jangan salah persepsi. Berat itu bukan disentak. Nih banyak sekali imam-imam saya lihat. Ya, saya dengar membacanya disentak. Waladdallin. Nah, makmumnya jadi kaget itu ya. Jadi berat. Beratnya berat halus. Jangan beratnya ditekan mendadak. Jadi seperti disentak. Karena namanya musakol, bukan disentak ya. Waladdallin. Oke. Nah, jadi pelajarannya ada dua di dolin ini yang saya sampaikan tadi. Pertama adalah istitolah, boleh dicatat ya, istitolah. Memanjangkan suara ad sebelum do. Jadi adnya harus kedengeran. Nggak boleh hilang. Kalau hilang, nanti ada hukum yang lain. Namanya hukum saktah. Walad do. Nah, itu kan. Sakta itu berhenti sejenak. Ya, ada yang mengatakan berhenti 2 harokat. Ya, dalam satu kata. Nah, ini terjadi kesalahan ini kalau huruf dotnya dihilangkan. Ya, tapi kalau dibunyikan walau od odnya ini harus ada. Nah, bagaimana cara penyebutan makharijul atau makhraj huruf dod itu adalah di pangkal lidah. Pangkal lidah sampai ujung lidah. Eh, mana ya? Saya lihat dulu huruf. Bentar ini huruf dod. Slide-nya. Oh, nggak ada. Ain goin ha ain. Lupa dimasukin. Baik, saya buka dulu di. Nah, ini. Kelihatan ya? Ini pangkal lidah, ya. Ini ujung lidah. Ini gigi yang berada di atas ya. Bayangkan ini gigi ada di atas, ya. Jadi dilihatnya lidahnya itu nempel gigi atas. Gigi geraham pangkalnya sampai ke pangkal gigi seri nempel semua. Ya, ada juga sih yang nempelnya kiri kanan. Nah, ini agak susah. Saya ada 2 cara. Ya, ini yang paling mudah yang diajarkan adalah seperti ini. Jadi tebal nempelnya. Walau od od walau gitu ya bunyinya nempel di sini. Nggak boleh melembung. Kenapa nggak boleh melembung? Ya nggak ada nasabnya. Ya harus melembung. Walau do ya melembung. Udaranya keluar. Sedangkan dot ini nggak ada udara yang ketahan. Ya, yang ditahan lidahnya. Ya, kalaupun udara tertahan di dalam lidah sini. Tidak keluar. Kalau keluar, ya maka biasanya melembung efeknya. Kiri kanan. Walau do ya. Padahal dot itu tidak melembung. Jadi kalau ada sih, nah itu ketika guru itu tidak hafal makharijul huruf, melihat gurunya atau yang ngajarinnya melembung, maka saya pernah menyaksikan ada guru ngaji ngajarin melembung. Dot itu ini harus melembung. Walau do. Nah, tidak ada. Ya, di teorinya tidak harus melembung. Ya, tapi menempelkan kesan tebalnya yaitu menempelkan pinggir lidah
kiri atau kanan. Nah, maka saya sampaikan ini wajib. Yang baru bergabung saya sampaikan lagi, dalam sertifikasi atau sanadisasi Fatihah ini, yang pertama adalah harus hafal makharijul huruf, ya. Makharijul huruf minimal yang ada di Al-Fatihah. Jadi kalau saya tanya di mana makharijul huruf lam, yaitu ujung lidah bertemu ujung gigi, eh, huruf lam itu adalah di gusi seri atas. Ada berapa yang ada di situ? Ada 3, lam, nun, ro. Nah itu ada, sudah di-share. Ada yang versi 17 tempat, saya ulang karena mungkin banyak yang baru bergabung. Ada yang versi 13 tempat. Saya yang di-share itu yang 13 tempat. Kenapa? Supaya gampang, mudah dalam menghafalnya. Sebenarnya makharijul huruf itu adalah ya 29 tempat. Kenapa? Kenapa? Karena makharijul huruf hijaiyah itu ada 29 huruf. Nah, ulama tajwid memudahkan. Bismillah. Memudahkan agar orang belajar, maka dikelompok-kelompokkan. Bahkan diperkecil lagi menjadi 5 kelompok. Ada huruf yang bersifat bibir syafatain, 2 bibir. Ada yang huruf lisan, 18 huruf. Ada huruf yang disebut jawf, rongga mulut, 3. Yang keempat ada huruf yang disebut halqu al-halak, yaitu tenggorokan. Ada yang huruf yang khayshum, yang keluar dari rongga hidung, nun dan mim. Nah itu. Nah kita harus hafal secara khusus. Nggak mungkin bisa sempurna bacaan fasihnya kalau kita nggak hafal tempatnya. Ya. Kalaupun dia fasih, fasihnya kebetulan, bukan berdasarkan ilmu. Sesuai dengan artinya, ilmu itu artinya tahu atau mengetahui. Jadi kalau ada orang fasih tidak tahu teorinya, teori makharijul hurufnya, berarti dia fasihnya kebetulan. Ya, dan biasanya nggak sempurna. Untuk ngajarin laginya agak kesulitan. Jadi harus dihafal. Itu nggak bisa ditawar. Satu halaman kok. Saran saya jangan dihafal mutlak kayak anak SD. Huruf nun keluarnya dari, bukan begitu. Jadi nun dirasa-rasakan nun, nun. Oh, nun keluarnya ujung lidah bertemu dengan pangkal gusi. Nah, hurufnya ada 3, lam, nun, ro. Nah, seperti itu. Ya, jadi nanti hafal sendiri. Itu diulang-ulang begitu. Itu ya. Baik, yang hadir, yang selanjutnya siapa? Yang sudah kemarin nanti kalau ada waktu, ya malam ini bisa atau besoknya. Silahkan yang lain. Boleh Ustaz, nyoba. Nah, siapa nih? Saya Ustaz. Taufik ya. Ya, betul Ustaz. Dari mana? Dari Bandung Ustaz. Kurang Sundanya. Alhamdulillah. Nah, motivasinya apa nih? Motivasinya, Ikut ini. Alhamdulillah. Dengan semangat yang kuat, insya Allah semua akan pasti ada keberhasilannya. Maksud saya Oh, motivasi awal ini ya. mengikut Dengan keberhasilan. Fatihah ini. Sebelumnya sih tertarik ya, tertarik dengan pembahasannya juga. Kalau saya di sini kan, terutama di lingkungan menggunakan lewat Imam Warsh kalau di sini. Oh, Jadi agak sedikit berbeda juga mungkin. Dan alhamdulillah ada kesempatan untuk pas scroll-scroll tuh di medsos. Wah, alhamdulillah menarik nih pembahasan, nambah wawasan juga nih. ya. Alhamdulillah. Baik ya. Kalau kita masih dasar nih, masih Fatihah. Baik ya. Kalau saya di sini langsung ke praktek saja, disesuaikan dengan bacaan. Baik ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Udah bagus, tinggal A-nya itu ada kayak ya. Kurang ini. Ya, kurang buka Kurang. dikit. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Anda tanya, lam posisinya di mana? Lam. Lam itu ujung lidah menyentuh kepada langit dekat dengan gusi. La, billah. Tadi kelupaan meleset, ada kena giginya dikit. Kalau di kamera Oh, sih kelihatan gitu. Yo, oh iya. mungkin Baik, kurang saya kontrol. ulang. Diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Me, me, ma, ma, beda ya. Kayak Ya dong. itu dialek, dialek Arab Mesir ya. Ma, beda ya. Jangan ke ya. Oh, Bismillahir, A-nya nyengir dikit tapi tidak membawa suara Nanti jadinya imalah tuh. mungkin udah kebiasaan juga mungkin. Mohon maaf sebelumnya. Gak apa-apa. Ya, kalau standar saya A-nya ya harus jelas. Jangan Ya, sampai ke atau ke E. ya, baik, baik Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Agak Alamin. tawalut tuh. Alamin. Nah, itu. Oh. Ada mat baru di situ. Mat fikir. Mat sambil mikir. Saya tahu ainnya itu tadi agak mikirnya naroknya, jadi mikirin ain, jadi harokatnya keseret. Oh, Masya Allah. Hi Baik. rabbil alamin. Ya, oke, kepanjangan. Nangi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang dibuka itu bukan bibirnya, giginya. Kalau Oh, bibirnya dibuka, giginya dibuka, bibir pasti buka. Bibir buka, gigi belum tentu buka. oh ya. Ya, bibirnya Pas udah huruf buka. belum ada deh. Iya, pas fathah, pas fathah. Oh, Nah, pas fathah. iya ya. A, Antum cuma A, cuma setengah, setengah jari. Coba dibuka minimal satu jari lurus, bukan setengah. Setengah kan gini ya. Ini gini. Nah, minimal gitu ya. Kalau ini ya. Yo, lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Niru, niru, niru. Eh, agak tipis ya. Tebelin dikit roknya. Oh, berarti nabarnya kurang ya? Ya. Nah, Ar-Rahmanir-Rahim. itu bisa. Iya, dia segitu. Tadi tipis ya. Agak lumayan deg-degan juga nih. Pakai deg-degan. Masya Allah. Istilah. Maliki Awas, yaumi. kepanjangan, kepanjangan. Malik itu kepanjang itu. Lagi. Maliki yaumiddin. Cepetan. Ya sama waw satu harokat satu harokat. Satu harokat seren. Iya dong. Ya wow. Yau. Yau itu menggabungkan Yau. dua huruf dalam satu suara. Sedangkan hurufnya ada dua. Kalau saya belajarnya, walaupun satu huruf itu mati, itu dihitung harokat. Maliki yau. Gitu ya. Oh, Yau nggak boleh. Yau nggak bagus. Walaupun nggak salah. Nggak. Tapi yang bagusnya satu harokat, satu harokat. Yau. Yau. Nah, gitu ya. Langi. ya. Baik. Maliki yaumi. Udah. Masih cepat. Sempurnakan fathahnya dulu. Jangan buru-buru monyong.
Maliki yaumiddin. Awas, dalnya jangan terlalu kedorong kayak orang Jawa. Middin, middi, middi, ya gitu ya. Oke. Kena, Baik. coba dal di mana dal? Huruf dal ujung lidah menyentuh kepada gigi seri atas. Apanya? Ujung lidah atas. Ujung lidah. Iya, ujung lidah menyentuh gigi seri bagian mana? Ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri. Middin dong, mid. Ujung gigi seri. Ayo. Dekatkan gusi. Gusi atas. Pangkal. Pangkal. Astagfirullah. Pangkal gigi seri atas berarti kena ujung gusi. Jadi kalau ngomong begini, nempel ke ujung gusi dan pangkal gigi seri. Jadi dua-duanya nempel. Separoh-separoh. Ya, ini kerasa kok. Dalnya itu kena gusi dikit, kena gigi dikit gitu ya. Ya, gitu. Oh ya. Ulangi teh. Ulang dong. Tadi teh. Mal. Mal ya. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ain ada sifat tawassut ya. Jadi tadi kecepatan. Oh, kecepatan. Nah, agak terbuka ya. Na'budu. Oh, baik. Jangan na'budu ya. Baik, Ustaz. Ya, silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf sodenya belum keluar itu. Desisnya. Kayak Oh, tertahan. Iya, lidahnya tuh kayaknya apa namanya? Menahan. Anginnya ke atas. Jadi dia desis di sini ya. Antum oh, yang pakai yang mana? Yang lurus ke depan, so atau yang ke samping? yang So, lurus, Ustaz. yang lurus, ya. Jadi desisnya harus nampak ya, nampak. Ihdina, ya. Jadi hamesnya itu terasa lagi. Bagian sofirnya kurang berarti ya. Betul. Baik, bismillah. Ihdinas Awas, jangan sirat. diseret. Itu diseret. Oh, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Betul. Di sininya di wakaf atau lanjut, Ustaz? Di wasl. Pas Kalau kuat, Pak. alaihim Kalau kuat, ahsannya wasol. di wasl. Baik, bismillah. Iya. Ghairil maghdubi Siratal ladzina an'amta alaihim itu dari goiril. astagfirullah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jangan diputus, Ghair- akhi. Oh, Itu diputus, jangan diputus. Ya maksudnya menghindari ini ya, menghindari apa namanya? Pantulan, tapi jangan diputus juga. An am nun kan lin Umar lan nun ain mim ro ketika mati itu dilambatkan. An amta an amta jangan an oh, jangan direm. oh, berarti bainiyah ya antara syid dan rakhwah di ini. Betul. Itu. Oh ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, di an'amta itu kan ada nun sukun ya? Itu kan pada Iya. satu kalimat ya, nun sukun. Apakah itu bisa dikategorikan hukum bacaan izhar atau lepas dari hukum bacaan izhar? Seperti halnya dunia, itu kan nun sukun juga sama, tapi terlepas dari idgham. Apakah ini pun sama atau gimana? Untuk teknis Sebelum pembunyiannya izhar. Nun untuk sukun tarik bertemu dengan ain, ya kan? ya. Ya. Sama Oh, dunia sama an'amta teknis nun sukunnya itu yang dimaksudnya. Jadi ya. tidak direm. Kita bicara nun sukunnya ya.
Ya. Oke, lanjut. Baik, bismillah. Siratal ladzi Siratal ladzina an'amta alaihi. Nggak kuat sih. Nih caranya gini, buang napas dulu, ancang-ancang, terus tarik dari hidung. Nah, gitu ya. Bismillah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, ulang sekali lagi. Siratal ladzi lanjut ya. Tuh. Ketika an'amta, ketika ada fathah 2 ya, jangan bergerak. An am an jangan am. Nah, ini akan satu tidak jelas, yang kedua akan memicu apa namanya? Pantulan ya. An Nah, jadi nunnya itu dibuka. An biar sempurna. Kalau ditutup nanti dekat dengan, kalau di Indonesia itu ada aksen an, nyanyi an. Oh, Nah, jadi ke an, kalau dibuka an, nah sempurna nunnya dibuka ya. ya. An'amta. Ya. Oh, ya. Bismillah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nafas ya. Ditinggikan suaranya. Napas panjang itu adalah udara masukin sebanyak-banyaknya, keluar seirit-iritnya. Caranya ditinggikan sedikit. Siratal ladzina an'amta. Jadi apa namanya? Udaranya irit. Nah, jangan bawa ya, buang, ambil, ulang baca sekali lagi. Tetap ya, jangan digabung ya, tadi ada goi, jangan goi. 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 Goi, goi, goi. Ya, oke. Kerasa tadi sih. Hmm. Siratal ladzina an'amta alaihim Aduh, nggak kuat terus. Sebentar. Pernah nggak dikoreksi tentang goi sama yau? Sama nggak? Pernah nggak dikoreksi? Pernah stand waktu itu pas waktu saya masih kuliah di Libya tuh sempat ketika itu kan bacaannya kan lain ya, huruf Iya, ya lain, dan lain. wawu Betul. atau sering dikenal di Indonesia sendiri itu lin. Iya, Lin, ya. Nah, kalau lain sendiri itu sama apa ya? Disamakan ya, disamakan dengan bacaan tanpa mad ya, terkecuali ada di akhir seperti halnya Quraisy itu baru kemasukan mad jadi bacanya panjang. Sedangkan untuk lain sendiri ya kalau di Warsh gitu itu bacanya bisa langsung gitu loh. Langsung tuh gimana? Ya syai misalkan di kalimat syaiton jadi tidak terlalu melambai syai tapi syai jadi langsung gitu. Hmm. Seperti itu sih. Gini kan, sebetulnya antara fathah kita sempurnakan, ya, disempurnakan fathahnya, ya, itu masalah kecepatan sebetulnya. Kalau kecepatannya hadr, ghairil maghdubi alaihim, nggak masalah. Ya, ini kita lagi kecepatan, antum baca, kecepatan itu ibarat orang lagi jalan, ada
lari gitu ya, lari. Nah, fathah itu kan buka mulut. Buka mulutnya itu kan gha, gha. Nah, ketika digabungkan nanti belum sempurna ghai. Nah, udah langsung ghai. Dua itu apa namanya? Bersatu seperti itu. Ya, sesuai dengan makna tajwid itu sendiri ya, mengeluarkan setiap-tiap huruf ya dari tempat-tempatnya, sifat-sifatnya hurufnya, hak-haknya huruf ya dan sifat-sifatnya itu kan dan mustahaknya. Ke sana sebetulnya. Ya, tapi kalau antum dapat seperti itu tafadhol. Kalau di ana itu dihakkannya fathahnya ya u yau ya kalau yau itu satu harokat ya. Tidak dimadkan juga, tetap wawunya itu haknya satu harokat. Yau yau yau. Ah gitu. Ghai ghai bukan ghai. Nah, itu kepanjangan itu jadi mad jadinya. Ya, ulang sekali lagi. Dari ghairil boleh. Boleh. Diulangi saja dari awal Ustaz, supaya lebih afdal insyaallah. Baik. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Huruf ain ya, jangan ada mirip-mirip hamzah ya. A, 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 beda ya. Nah, antum eh, belum masuk ke apa namanya ke ain ya. Ghairil maghdubi alai. Nah, jadi hanya nyenggol sedikit. Jadi akhirnya eh, kayak semi hamzah. Satu. Yang kedua, waladhdallin tadi istitolahnya dimasukin, ahi. Walad nya itu jangan dihilangkan do ya Gak kuat ya. nafasnya soalnya. Oh, nah, napas. Makanya coba dari goil dulu, dari goil. Nanti napas dilatih lagi. Kayak lagi yuk. Baik. Bismillah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 6, baru baru 4 itu. Oh, baru 4. Iya, Insyaallah. kalau hitungan Anda baru 4 itu. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ahsan, Masya Allah. Bagus ya. Ini alirannya Syekh Aiman ini. Gaya bacanya. Tapi belajarnya nggak tahu. Gaya bacanya. Ya memang kalau untuk tahsin, bagusnya seperti ini. Nggak banyak irama, tapi harus ada. Ya, harus ada gitu ya. Jadi kelihatan fokusnya kepada. Saya pernah dikritik itu di mana di TikTok itu. Ustadz, lagu mah gampang begini. Wong saya lagi ngomongin lagu kok ngomongin tajwid gitu ya. Jadi saya lagi ngomongin irama. Ya saya profesional ngomongin irama. Di komen, irama mah gampang Ustadz, yang penting tajwid makhrajnya. Oh. Ya itu babnya beda lagi. Nah, sekarang nih kalau memang tahu saya Abdul Razik ini nerangin bacaan ya seperti ini. Ya, nggak nyinggung-nyinggung lagu ya gitu. Jadi ketika ngomong irama ya saya ngomong irama, bukan berarti menyepelekan tajwid dan makhraj ya maksud dan tajwidnya. Ya, Hasan. Boleh, masih ada waktu nih. Boleh, Siapa Ustaz. lagi? Saya Ustaz. Siapa nih? Dari Jambi Ustaz. Oh, ada Jambi. Yang kirim suara ya? Iya Ustaz. Ya, baru saya dengerin aja tuh jelang tidur. Ya, ya. Ya. Saya coba Silakan. Ustaz ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kecepatan. Kalau untuk dicek bacaannya, Oh ya. itu kecepatan. Kalau untuk dipakai nanti terserah.
pakai yang tahqiq ya, kalau bisa tahqiq. Jadi yang paling lambat atau tartil ya, tartil. Ya antara tahqiq, tartil, jangan sampai tajwid. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Nanti itu kalau udah dipakai, itu kan lagi dipakainya. Kalau lagi dicek bacaannya, usahakan dilambat. Kayak tadi tuh, standar ya. Ya, ada Akhina Taufik dari Bandung tuh. Ya segitu ya kurang lebih. Silakan Pak Fadli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hati-hati, Khaisum. Ji, nggak sadar itu. Bedakan ya. Ji dengan ji, i, a, i, u. Nah, kontrol. Ya, ulang saya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, coba Pak. Ya saya. A, i, u, ba. Ya. A, I, U, Ba. Nah, pertama, mangap nyengir monyong segitu. Kemudian yang kedua, fokus dorong ke mulut. Tadi a'udzu ke hidung ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Lanjut. بسم الله الرحمن الرحيم. Himnya masih ke hidung. Hi, hi. Kenapa sih saya bisa mendengarkan? Mudah saja sebenarnya. Mendeteksinya adalah ketika udara lewat mulut itu iya huruf iya, iyanya kedengeran jelas. Hi, i, ya. Tapi kalau ke hidung, hi, dia tidak menyentuh udaranya ke lidah huruf iya, ya. Rasakan rasakan lidahnya itu mengalir udara huruf iya. I, i, ya. Memang suara yang keluar dari hidung cenderung lebih ringan. Ringan. Apalagi kalau bicara irama. Ya, kalau ke hidung itu ringan. Maka dulu waktu waktu awal-awal belajar, kenapa sih suaranya bagus kok nggak juara? Ternyata begitu tahu hukum tajwid, oh ternyata bacaannya kurang fasih ke hidung. Ya, memang lebih ringan. Nanti kalau buat adzan, buat syair-syair, sholawat gitu ya. Nah itu nggak masalah. Ya, silahkan mengeksplor. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ke hidung kan? Eh, Ya. ringan, nggak masalah, nggak ada kaitan sama tajwid. Ya, jadi nggak berdosa kalau salah gitu. Mau harokatnya dilebih-lebihkan, asal tidak berniat mempermainkan. Tapi kalau Quran, ya hanya dua huruf saja yang keluar dari hidung. Nun dan mim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Saya ulang saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu nggak apa-apa. Kaku nggak apa-apa. Yang penting bener dulu. Ah, Nah, iya. iya. Saya lihat agak kaku nggak karena belum biasa kan. Oke. Nggak apa-apa. Yang penting bener dulu. Kalau nanti lama-lama halus sendiri.
Lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu du masuk lagi tuh. Dulillah, coba dulillah. Alhamdulillah. Nah, gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cakep. Nah, gitu. Tadi ke hidung. Sekarang udah enggak. Ya. Lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Kurang geter, Pak. Roknya. Clear. Ar-Rahmanir Oh, himnya Rahim. masuk lagi. Hi. Hi. Ya. Ar-Rahmanir Nah, itu enggak. Rahim. Bagus. Lanjut. Maliki Yaumiddin. Oh, gara-gara meme nih. Meme-nya kan ke hidung. Keseret semua. Ma. Oh, ya. Ma. Sekarang saya mau tanya, Pak. Hmm, Itu Maliki meme-nya panjang pendek? Panjang, panjang. Yakin meme-nya panjang? Ya, Yang panjang meme-nya apa alifnya? ya, ya, minyak. Hah? Jadi kalau meme-nya panjang gini, ma itu meme Oh panjang. iya, iya, ya, alifnya. Nah, berarti alifnya. Ya, Ya, jadi yang ke hidung begitu mak saja ketika a-nya itu tidak ke hidung. Maksud saya itu. Alif kan huruf oh, huruf jawab ya, rongga. ya, A. Jadi ke hidung begitu ma panjang nggak ke hidung. Maliki yau. Maliki. Ini saya lebih-lebihkan ya. ya untuk memperjelas saja ya. Dorong Maliki yo. Maliki Yaumiddin. Cakep. Eh, Nah, gitu. ya. Iyyaka na'budu Sebentar. wa Nekennya jangan sampai hilang iyanya. Oh iya, Ya, iya. hilang itu, nggak boleh hilang. Iya. Iyyaka na'budu wa Bentar. Ainnya, ainnya jangan langsung. Nah, dinikmatin dulu. Nah, bu, nah, bu. Iyyaka na'budu wa Ah, bu, hidung lagi. Buntung lagi. Oke. Kontrol. Iya, iya. Kontrol. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lanjut dulu, lanjut. Ihdinas siratal mustaqim. Masih pakai hidung Pak. Taqi. Oh, ya. Gak apa-apa, di kasar. Oke. Saya jelasin itu agak kasar untuk memperjelas. Ihdinas siratal mustaqi. I i ya. Nah, Taqi ya. Dorong ke mulut. oke. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, siap. Ambil napas, dorong ke mulut ya. 2, 3. Siratal Gak ladzi. boleh, gak boleh disentak. Eh, iya, iya. Siro, nah itu gak. Ya. Ah, Siro. Sirat Ambil napas. siratal ladzina an'amta alaihim. Awas, haknya jangan dikunyah. Im. Alaihim. Him. Siratal Gak boleh. ladzi. Ya, Siro. Gak apa. ya, Sirotol. ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim
Qad. Napas ya. 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 Baik Pak, udah makhrajul huruf sebenarnya udah bagus. Tinggal tadi kontrol banyak kontrol ke Hidung hidung. tadi ya. Iya, Insya itu insya Allah. Dilatih pakai cermin Pak. Oh ya. Mangap nyengir maunya biar terkontrol. Kemudian untuk mendeteksi ke hidung atau tidak, selain huruf mim dan nun dibuka, ditutup. Oh Contoh gitu. ya. Siratal ladzina. Nah, kayak itu kan. Nah, buka. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu. Jangan. Kalau ke hidung sedikit aja. Ketahuan. Ghairil maghdu. Nah, ketahuan. Nah, Kalau di hidung ya. ya. Itu cara ngeceknya. Baik, Masya Allah Ya. ya. Syukran, San. Wan, ya. Itu yang Gimana pojok. rasanya, Pak? Alhamdulillah. Ya. Eh, Syukran, San. Wan. Ya, Agak Bapak Adli. menjelaskan. Ya, Terima kasih. terima kasih. Baik, ini sudah tidak terasa ini. Saya sengaja saya Ustadz, majukan. Gimana? mohon izin boleh nanya Ustadz? Arif Ustadz, Gimana apa nih? eh, Bentar ya. tentang suara hidung itu biar nggak masuk ke suara hidung ada tekniknya nggak Ustadz? Mohon izin. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan. Pertama, latihan vokal. Vokal tilawah ya, bukan vokal vokal ngaji. Kalau vokal nyanyi kan nggak ada kaitan hidung sama mulut, terserah itu. Eh, jadi a i u-nya sempurnakan dulu. A I U Ba. Coba lihat di download latihan teks, latihan makhraj, nanti keluar tuh. Download itu ya gambarnya. A I U Ba. An ani na minal mu'nima an ani eh. Nah, satu. Kedua, tutup hidungnya. I u ba gitu. Terus, jadi hurufnya kan ada 29 ya, 28, 29 ya. Itu dilatih satu-satu persatu. Nah, kemudian boleh nanti ke ayat. Gitu efektif. Dulu saya latih seperti di kamar, bisa berjam-jam itu dulu ya. Karena memang orang Indonesia itu eh, ringan sekali keluar suara dari hidung. Ya, hidung gitu ya. Jadi banyak yang di sini dan guru ngajinya juga apa namanya jarang yang mau detail. Apakah memang kemampuannya atau memang ke, tingkat kepeduliannya. Memang kalau untuk guru ngaji itu kan eh, dia keberanian ya, keberanian dalam membenarkan bacaan atau menyalahkan dan membenarkan bacaan. Ini kadang saya menemukan guru ngaji dia pinter tapi mental untuk benerinnya itu kurang. Akhirnya apa? Ada celah di pembiaran. Ya, mungkin niatnya supaya nggak kapok gitu ya. Tapi akhirnya si peserta terjadi ini. Kalau saya nggak ditingkatkan levelnya, lihat nih levelnya nih. Orang nih apa yang kurang nih sedikit-sedikit. Kalau memang sudah advance nih, udah mulai mahir, mulai ya saya detilkan sedetil-detilnya. Tadi alhamdulillah Taufik udah mulai itu materinya. Ya, antum istilah-istilah itu jangan dikeluarin dulu. Sengaja saya tahan, nggak saya terlalu merespon karena nanti antum aja yang paham. Jadi level di sini saya anggap saya nolakkan semua, jadi semua masuk materinya. Iya, saya berusaha menerjemahkan dengan bahasa awam. Jadi istilah-istilah tajwid tadi eh, saya terjemahkan dengan bahasa ya supaya gampang dipahami gitu. Ya baik, insya Allah kita ketemu besok lagi ya semuanya ya kita berjumpa lagi besok di jam yang sama kurang lebih. Ya itu saja. Ya Setengah kalau delapan ada ya Ustadz ya? ya mudah-mudahan setengah 8 tiba lagi biar tidak terlalu malam. Kebetulan hari ini saya mau ke bandara mau jemput istri saya. Baik, demikian kita serahkan sama moderator. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallah Ustaz. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Razik yang telah memberikan materinya ya pada kita untuk malam hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan eh, Al-Fatihah kita ya, Al-Fatihah kita menjadi lebih baik, lebih yakin juga tetap memberi semangat kepada kita untuk terus belajar Al-Quran. Baik, Alhamdulillah sudah pukul 9:10 ini kita tutup. Ya, kita Tuhan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kita foto dulu ya, foto dulu bersama. Ya. Ini yang kedua. Satu, Pak Fuad boleh dinyalakan kameranya? Oke, ya, siap ya. 1, 2, oh ya. Saudara Zik belum siap? Oke. 1, 2, senyum. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi ya. Baik. Jempol. Ya, pakai jempol ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dari saya dan juga tim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Selamat ya Pak, selamat beristirahat, selamat beraktivitas lagi yang masih aktivitas. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. 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 Jadi ya. Insyaallah. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan duren nih kapan? Hah? Duren. Tahu nggak itu duren kan ada pernikahan mereka ya yang punya itu duren. Terus di apa namanya? Dipanen. Oh begitu, Masya Allah. Belum ke sana lagi, belum sempat kemana-mana. Main foto doang kemarin ya, video doang. Ya foto doang, orang di sana durennya habis, kita ke sana. Maksudnya nggak ada lagi yang mateng. Siap. Gitu. Baik Teh ya. Oke. Dadah Teh. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.